Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Putri dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang senam lantai. Pengertian senam lantai. Senam lantai merupakan salah satu cabang dari olahraga senam. Sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan saat melakukan gerak-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Umumnya, matras yang digunakan berukuran 12x12. Organisasi Senam Indonesia menginduk pada Persatuan Senam Indonesia atau Persani. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis senam lantai. Ada 8 jenis senam lantai, yaitu pertama ada roll depan, roll belakang, sikap lilin, sikap kayang, headstand, handstand, lompat harimau, dan sikap salad. Yang pertama ada roll depan. Guling ke depan atau forward roll adalah berguling ke depan atas bagian belakang, tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Langkah-langkah roll depan adalah, pertama, angkat kedua tangan ke depan dan membungkukkan badan, lalu letakkan telapak tangan di atas matras. Yang kedua, lipat kedua siku agak ke samping, lalu masukkan kepala di antara dua tangan. Yang ketiga, sentuhkan bahu ke matras dan bergulinglah ke depan. Yang keempat, tekuk kedua lutut, tarik dagu dan lutut ke dada dengan posisi tangan merangkul lutut. Yang kedua ada roll belakang. Roll belakang merupakan gaya dari gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan dengan melalui bagian belakang badan mulai dari panggul, pinggang, punggung, serta tangkuk. Berikut cara melakukannya. Pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Yang kedua, letakkan kedua tangan pada matras kira-kira 50 cm dan tangan dibuka selebar bahu. Yang ketiga, bengkokkan tangan kemudian dilanjutkan dengan letakkan bagian pundak pada matras dan bagian kepala ditekuk hingga dagu menyentuh bagian dada. Selanjutnya, mulai berguling ke depan. Lalu, pada saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan kemudian dilanjutkan dengan tangan memegang bagian tulang kering kaki menuju posisi jongkok. Yang ketiga ada kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik. Kemudian meregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Langkah-langkah untuk melakukan gerakan kayang dengan menggunakan awalan berbaring adalah: pertama, awali dengan gerakan berbaring di atas lantai maupun matras. Yang kedua, tekuk kedua lutut, habis itu rapatkan kedua tumit pada bagian pinggul. Yang ketiga, tekuk kedua siku tangan, lalu diikuti dengan telapak tangan bertumpu pada matras, serta tepatkan ibu jari di samping telinga. Yang keempat, gerakan badan diangkat secara perlahan ke atas, selanjutnya disusul dengan dorongan dari kedua kaki tangan dan kakinya lurus. Terakhir, lakukan gerakan kepala masuk di antara kedua tangan. Yang keempat ada sikap lilin. Sikap lilin merupakan salah satu dari gerakan senam lantai yang biasanya dilakukan di matras. Dengan kaki yang tegak berada di atas, sementara kepala berada di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Berikut beberapa cara untuk melakukan sikap lilin yang benar. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah tidur telentang dengan kedua kaki lurus, sementara kedua tangan lurus berada di samping kanan dan kiri badan. Kedua, pandangan lurus ke atas. Setelah itu, angkat kedua kaki dan juga pinggul dibantu dengan menggunakan kedua tangan untuk mendorong kaki ke atas. Yang ketiga, rapat serta didorong dengan menggunakan tangan yang berbentuk seperti siku. Pastikan kaki dan juga pinggul sudah lurus. Setelah itu, atur dan jaga keseimbangannya. Yang keempat, ketika sedang melakukan pendaratan atau menurunkan kaki, harus dilakukan secara pelan-pelan. Hal tersebut berguna supaya tidak terjadi cedera. Yang kelima ada handstand. Langkah-langkahnya itu, pertama, tubuh dalam posisi berdiri tegak. Salah satu kaki dimajukan ke depan. Arahkan pandangan fokus ke depan menghadap matras. Yang kedua, badan dibungkukkan dan tangan diletakkan di atas matras. Tungkai kaki depan dibengkokkan, sedangkan tungkai kaki belakang lurus.
Yang ketiga, tungkai belakang diayunkan ke atas. Hal ini dilakukan bersamaan dengan mengencangnya otot perut. Yang keempat, kedua kaki diluruskan ke depan dan posisi sejajar dengan tubuh. Tangan direntangkan lurus ke bawah sebagai tumpuan berat badan. Yang keenam ada headstand. Langkah-langkahnya itu, pertama, langkah awal yang harus dilakukan adalah membungkukkan badan serta dahi serta kedua tangan bertumpu pada lantai. Yang kedua, pastikan dahi dan juga kedua tangan akan membentuk segitiga sama sisi. Yang ketiga, letakkan kepala pas di depan dengan membentuk segitiga. Yang keempat, jalankan kaki pelan-pelan ke arah depan. Yang terakhir, pada waktu tulang punggung serta dalam posisi lurus, kuatkan otot perut, tarik napas, serta angkat satu kaki lurus ke atas, kemudian kaki yang lainnya juga ke atas. Yang ketujuh adalah lompat harimau. Lompat harimau adalah sikap loncatan membusur dengan kedua tangan berada lurus ke depan ketika melayang dan kemudian diteruskan dengan gerakan mengguling ke depan serta sikap akhir jongkok. Berikut langkah-langkah lompat harimau. Yang pertama, sikap berdiri mengambil ancang-ancang dengan kecepatan disesuaikan. Di beberapa langkah terakhir, bersiap untuk melakukan tolakan. Yang kedua, tolakan kedua kaki sehingga badan terdorong ke depan. Pergelangan kaki dan lutut dibengkon untuk meloncat ke atas dan ke depan. Setelah itu, tungkai lurus, lengan diayunkan ke depan dan mendarat lebih dulu pada matras. Yang terakhir, tekuk kepala hingga menunduk dan punggung dibuatkan sehingga terjadi gulingan ke depan. Akhiri dengan posisi jongkok serta tangan yang lurus. Yang ke-8 atau yang terakhir ada sikap pesawat. Sikap pesawat atau sikap kapal terbang adalah olahraga yang menjaga keseimbangan dan tubuh dalam kondisi yang statis atau tidak bergerak dalam kurun waktu beberapa detik atau kurun waktu tertentu. Cara melakukan sikap pesawat yaitu pertama, mengangkat satu kaki dan kaki lainnya digunakan untuk menumpu badan. Yang kedua, kemudian badan itu dicondongkan ke arah depan disertai pelurusan tangan ke arah samping. Yang ketiga, tangan tersebut digunakan untuk penyeimbang badan agar tidak terjatuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.